Baik, selamat pagi teman-teman. Kita bertemu kembali di Sistem Analisa dan Desain. Kali ini membahas mengenai deliverable. Apa itu deliverable? Sistem Development Life Cycle. Deliverable adalah suatu output. Output dalam setiap tahapan sistem development life cycle itu harus menghasilkan output, harus menghasilkan deliverable. Outputnya apa? Nah, seperti kita tahu bahwa sistem development life cycle itu dimulai dari planning. Deliverable-nya apa dalam tahapan planning ini? Dalam tahapan planning ini, deliverable-nya atau output-nya adalah sistem proposal berupa dokumen, sistem proposal, usulan. Kemudian tahapan selanjutnya adalah analisis, menghasilkan sistem specification yang berguna untuk menganalisa dan untuk mendesain berupa suatu sistem secara spesifik, analisisnya seperti apa, desainnya seperti apa, outputnya ya deliverable. Kemudian implementation menghasilkan suatu sistem baru ya, dokumen ya berupa sistem yang baru. Selanjutnya sistem proposal dalam planning itu berisi apa? Yaitu berisi sistem request ya, berisi sistem request. Isinya apa? Yaitu mengidentifikasi nilai-nilai bisnisnya apa. Nilai bisnisnya apa? Nah, berhubungan juga sistem proposal ini isinya berupa visibility analysis atau analisa kelayakan, seberapa layak proyek ini bisa dilaksanakan. Kemudian sistem proposal dalam planning ini isinya apa juga? Isinya adalah ada project size estimation, estimasi ukuran project. Nah, sebelum dimulai lebih jauh, saya akan tegaskan kembali bahwa referensi buku ini adalah dari Alan Dennis yang teman-teman sudah download ya materinya, karena ini sudah materi kesekian ya. Teman-teman silakan dibaca buku Sistem Analysis and Design with UML edisi keempat dari Alan Dennis yang juga sudah saya berikan. Bagi yang belum silakan download di link yang ada di portal. Begitu juga buku Sistem Analisis dan Desain edisi ke-8 dari Kenneth Kendall ya, dan Julie Kendall. Kemudian juga ada tambahan dari Pak Romi Satria Wahono, Sistem Analisa dan Desain ya, untuk materi waktu training. Nah, kapan proyek itu dimulai? Ya, ketika seseorang ya yang berperan dalam suatu organisasi, dalam suatu unit, departemen, yang berperan dalam mengambil keputusan, dia melihat adanya peluang bahwa to create business value, ada nilai bisnis yang baru yang dapat dihasilkan dengan penggunaan teknologi informasi. Ya, dia harus membuat suatu sistem request. Nah, sistem requestnya nanti dibantu dengan adanya visibility analysis atau analisa kelayakan. Nah, analisis ini digunakan untuk membantu orang tersebut untuk mengambil keputusan apakah proyek ini dapat dilaksanakan atau tidak. Nah, kemudian setelah visibility analysis, kemudian estimasi proyeknya, nilainya, ukurannya, lamanya, schedule-nya. Nah, sistem proposal tadi sudah dikatakan bahwa isinya adalah sistem request untuk mengidentifikasi nilai bisnis. Nanti teman-teman coba membayangkan proyeknya apa, kemudian nilai bisnisnya apa, nanti template-nya saya berikan. Template untuk membuat sistem proposal ini. Nah, bagaimana sistem request ini, identifikasi nilai bisnis, yang namanya juga bisnis ya, pasti berhubungan dengan biaya. Ya, bagaimana biaya produksi, ongkos produksi itu dibuat lebih rendah untuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Sistem request-nya yaitu nilai bisnisnya ya, jadi ada cost yang lebih rendah dan keuntungan perusahaan yang lebih
tinggi. Dilanjutkan dengan visibility analysis ya, dibantu dengan analisa kelayakan. Dari sisi teknis seperti apa? Ada 3 ya, analisa kelayakan. Dari sisi teknis, dari sisi ekonomi, dan dari sisi filosofi perusahaan. Secara teknis bisa nggak diterapkan? Ekonomi, pendekatan secara ekonomi apa? Return on investment. Jadi biasa nanti ukurnya persentase. Kemudian break-even point, kapan? Seberapa cepat proyek ini ada di titik impasnya ya. Kemudian organization, apakah nilai-nilai perusahaan ya, filosofi perusahaan ini dapat diakomodir dalam proyek ini ya. Filosofi perusahaan masuk nggak? Filosofi perusahaan harus diarahkan sesuai dengan tujuan perusahaan, goals maupun core bisnisnya. Nah, elemen of system request. Jadi nanti template-nya juga seperti ini teman-teman. Nama proyeknya. Nanti teman-teman coba membayangkan proyek apa yang bisa dipakai, diusulkan untuk dijadikan tugas ya. Tugas, nama proyeknya, bagaimana penggunaan teknologi informasi dalam suatu bisnis. Teman-teman juga bisa membayangkan siapa saja yang berperan, stakeholder-nya siapa aja, shareholder-nya siapa aja, penyandang dananya siapa aja. Kemudian langkah selanjutnya bisnis need, kebutuhan bisnisnya. Kenapa proyek ini harus dilaksanakan. Nah, secara teknisnya nanti business requirement. Teman-teman bisa membuatnya dengan use case diagram. Teman-teman bisa lihat di materi sebelumnya mengenai use case skenario, activity diagram maupun sequence diagram. Nanti kita juga bisa di materi ini teman-teman bisa lihat contohnya seperti apa. Business value. Business value adalah nilai bisnis dilihat dari dua sisi ya teman-teman, tangible value dan intangible value, yaitu nilai yang bisa diukur ya, tangible dan intangible value, yaitu nilai yang tidak terukur atau sulit diukurnya. Nanti kita bisa lihat contohnya juga. Dan kemudian bisa diikuti tambahan untuk keterangan-keterangan lainnya. Nah, contohnya begini, use case diagram untuk sistem ATM. Sistem ATM ada aktornya, ada penggunanya. Sistemnya apa? Misalnya kita buat ada berapa use case diagram nih teman-teman. Kalau teman-teman pelajari ya, ini ada 5 use case diagram. Ada memasukkan PIN, ada mengecek saldo, ada mentransfer uang, ada mengambil uang, ataupun melakukan logout. Nah, setelah teman-teman membuat use case diagram ini, misalnya ada 5 anggota kelompok. Ini teman-teman setiap anggota kelompok membuat use case diagram ini menjadi activity diagram. Misalnya memasukkan PIN, ya silakan dibuat activity diagram. Kemudian diikuti dengan sequence diagram. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 6 orang anggota, maka dibuatlah 6. Sistem atau use case-nya dibuat 6 supaya setiap orang membuat atau memberikan kontribusi untuk kelengkapan dokumen bagi sistem proposal atau tugas untuk sistem request ini ya teman-teman. Nah, saya ambil contoh untuk use case activity diagram ya. Ini use case untuk activity diagram. Activity diagramnya seperti apa? Activity diagramnya ada tiga diagram ya teman-teman, yang berhubungan dengan aktor, yang berhubungan dengan sistem ATM atau kontrol, dan yang berhubungan dengan sistem perbankan atau dengan database. Jadi nanti teman-teman harus membuat activity diagram dalam tiga swim lane ini ya teman-teman, dalam 3 bagian. Jadi bagian aktor, bagian kontrol, dan bagian database ya. Nanti teman-teman akan tahu kenapa dibuat 3. Seperti untuk activity diagram transfer uang, jadi ada nasabahnya, nama juga activity ya, activity diagram, jadi diagram aktivitas, jadi harus kata kerja. Makanya ini memilih kirim uang di menu utama, kemudian sistem ATM akan menampilkan menu ya, di kontrolnya
menampilkan menu pengiriman uang, kemudian masukkan. Jadi setelah ditampilkan, nasabahnya secara aktif memasukkan nomor rekening tujuan untuk mentransfer uang, dicek, dikontrol, dicek, kemudian di sistem database-nya ada nggak nomor tujuannya. Kalau valid dia akan menampilkan, kalau tidak valid dia akan menampilkan error. Untuk kembali lagi, jika valid dia akan menampilkan isi jumlah uang agar usernya atau aktornya memasukkan jumlah uang. Jika memasukkan jumlah uang yang sesuai dengan kecukupan saldo, maka jadi proses pengiriman uang. Jika tidak, maka di request. Nah, cek kecukupan saldo jika tidak cukup untuk menampilkan lagi bahwa sistem error ya, menampilkan sistem error untuk memasukkan nilai yang lebih kecil. Nah, jika prosesnya berhasil, maka terjadi proses pengiriman uang dan tampilkan pesan uang berhasil dikirim dan prosesnya selesai. Nah, itu teman-teman nanti membuat use case diagramnya, kemudian activity diagramnya, sampai ke sequence diagramnya untuk mentransfer uang. Contohnya adalah nasabah. Nah, nanti sequence diagram ini berhubungan dengan 3 kelas ya teman-teman. Teman-teman untuk mengingatkan saja bahwa teman-teman sudah tahu bahwa sequence diagram itu ada 3 kelas. Materi sebelumnya. Oke, lanjut di materi ini. Ya, teman-teman lanjut. Untuk materi yang ini, sequence diagram transfer uang. Jadi aktornya berhubungan dengan menu utama berhubungan dengan menu pengiriman uang. Nah, tentunya berhubungan dengan manajemen pengiriman uang. Nah, kontrol. Nah, kemudian kontrol ini berhubungan dengan database. Jadi, ini nanti berhubungan dengan front end ya teman-teman. Ini berhubungan dengan back end dan ini berhubungan dengan database. Jadi namanya, kenapa dibagi 3? 3 swim lane ini ya, garis seperti pembatas ini teman-teman. Karena ini berhubungan dengan front end developer, back end developer, dan juga berhubungan dengan database. Itu senantiasa berhubungan dengan beberapa pihak yang terkait ini. Nanti teman-teman akan mempelajari ya, bisa dipelajari bagaimana ketika sequence diagram pilih kirim uang, menampilkan, kemudian ke kontrol untuk memvalidasi account dan get ID dari database, kemudian dicek saldonya, kemudian dikirim, membuat suatu ini diamond apakah alternatif saldonya cukup. Kalau cukup ditampilkan, kalau gagal harus ada pesan error, menampilkan pesan kesalahan sampai di menu pengiriman uang. Jadi tidak sampai di interface di menu utama ya. Teman-teman bisa pelajari untuk sequence diagram transfer uang. Nanti silakan teman-teman bisa dibaca bukunya untuk pelajari lebih lanjut. Nah, nanti teman-teman akan buat sistem request. Sistem request tadi elemennya ada business need, business requirement, dan business value. Contohnya, contoh untuk business need, kebutuhan bisnis ya. Contohnya, meningkatkan penjualan, meningkatkan
market share, improve access to information, improve customer service. Kemudian mengurangi produk defect ya, cacat produksi. Kemudian business requirement, kemampuan bisnisnya apa? Meningkatkan ini ya, produce management report, jadi mampu menghasilkan laporan bagi manajemen. Ada support sampai di online user ya, itu business requirement. Business need ya, berhubungan dengan profit tadi ya. Business requirement berhubungan dengan secara teknis ya, provide online access to information, bagaimana teknologi informasi membantu memberikan informasi secara online ya, semua harus bersifat online. Produknya dapat di search ya, product search capability dapat di search ya, berhubungan dengan teknologi informasi. Report, product management, reportnya terstruktur, terukur ya. Kemudian business value ya, benefit ya, benefit that the software will create, bagaimana software yang dibangun oleh teman-teman ini membantu untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Misalnya, contohnya 3% increase in sales, kan jadi sudah tangible, terukur. Persentase market share harus terukur berapa persen. Terus reduction-nya berapa persen? 10%. Nah, dari business need yang teman-teman lihat ini, yang intangible, yang tidak terukur kan, meningkatkan kenaikan sales, meningkatkan market share, ya pengaruh pasar, mempengaruhi pengaruh pasar, meningkatkan akses informasi, meningkatkan layanan customer. Seperti apa? Ini kan contoh-contoh bisnis need yang intangible, teman-teman. Kemudian bagaimana menuangkannya, merubahnya menjadi ini. Nanti teman-teman mendefine sendiri. Yang tangible, yang intangible ini harus dirubah menjadi intangible seperti ini. 3% kenaikan salesnya, terukur kan. Suatu yang intangible, yang tak terukur, kemudian harus diubah menjadi business value yang terukur seperti 3%. Operational cost reduction turun 10%. Terus penghematannya $200.000 misalnya. Ini contoh aja, contoh. Jadi sebagai seorang manajer tentunya bisa memutuskan yang intangible itu kemudian diikuti dengan yang intangible diikuti dengan tangible agar terukur. Oke, kita masuk ke contoh ya, teman-teman. Kita masuk ke contoh. Baik, kita lanjutkan contoh ya, teman-teman. Teman-teman nanti akan mendapatkan atau saya forward mengenai template untuk sistem request ini. Nanti teman-teman akan isi bentuknya seperti ini ya. Misalnya ini CD selection project. Project sponsornya siapa, bisnis need-nya seperti apa, bisnis requirement-nya seperti apa, bisnis value-nya seperti apa. Nah, ini yang bahasa Inggrisnya coba kita terjemahkan dalam bahasa Indonesianya ya. Contohnya ini. Project sponsornya, sistem request-nya CD selection project. Project sponsornya Margaret Money, bisnis need-nya project ini dibangun untuk mendapatkan pelanggan baru lewat internet. Jadi selama ini, kalau teman-teman lihat di bukunya nanti, di buku yang saya berikan di depan untuk materi ini, referensinya. Jadi project ini sudah berjualan CD melalui di toko aja, jadi belum ke internetnya. Kenapa kemudian dibuatlah project ini? Karena kebutuhan bisnis itu menginginkan bagaimana project ini dibangun agar mendapatkan pelanggan baru lewat internet. Nah, ya, ada project baru berbasis offline, kemudian ingin membuat menjadi online. Kemudian yang kedua, memberikan layanan pendukung dengan menggunakan internet. Nah, requirement-nya apa? CD Selection Project adalah sistem yang mendukung penjualan CD lewat internet. Nah, fitur yang harus ada di sistem ini adalah satu, ada pencarian produk. Bagaimana user atau customer bisa memilih produk. Harus ada fitur pencarian produk. Kemudian harus ada fitur pencarian toko yang menyediakan stok produk. Ada fitur pemesanan produk melalui toko yang menyediakan, serta fitur pembayaran dengan berbagai pilihan pembayarannya, payment gateway. Nah, teman-teman bisa lihat business value tadi sudah diterangkan di depan, ada intangible dan ada tangible. Yang intangible yang tidak terukur, contohnya meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, meningkatkan brand recognition ya, tadi itu market share tentang perusahaan di dunia internet. Nah, nilai ini harus dirubah menjadi tangible. Nah, sebagai seorang manajer,
bagi suatu perusahaan di unitnya itu dia harus bisa berkomunikasi dengan berkoordinasi juga dengan bagian marketing, bagian finance untuk membuat menjadi tangible value. Diterapkanlah untuk meningkatkan penjualan dari pelanggan baru lewat internet, buatlah peningkatan penjualan dari pelanggan baru sebesar 400 juta misalnya. Sedangkan dari pelanggan lama yang existing misalnya mampu ditingkatkan penjualannya dari pelanggan lama 600 juta harus misalnya sebelumnya 500 juta harus ditingkatkan menjadi 600 juta. Kemudian untuk mengurangi biaya operasional untuk menangani komplain dari pelanggan dibuatlah pengurangan tahunan biaya telepon. Yang karena ada internet maka harus ada pengurangan biaya telepon untuk menangani pelanggan sebesar 100 juta. Ya, ini contohnya teman-teman. Baik teman-teman. Jadi itu contohnya ya. Nanti teman-teman akan membuat contoh seperti ini. Nah, ini gambar ya teman-teman bagaimana menghubungkan antara tangible dan intangible atau intangible dan tangible nih. Mendapatkan pelanggan baru lewat internet nih. Bisnis nih teman-teman lihat bahwa meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, meningkatkan pelanggan baru lewat internet. Intangible-nya apa? Meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian diubah menjadi tangible. Tangible-nya apa? Meningkatkan penjualan. Jadi berupa sesuatu yang intangible tidak terukur. Bagaimana sih meningkatkan kepuasan pelanggan? Nah, menjadi tangible value. Peningkatan penjualan dari pelanggan karena otomatis kan kepuasan pelanggan meningkat terukur dengan adanya penjualan dari pelanggan baru lewat internet sebesar 400 juta misalnya kan terukur. Kepuasan pelanggan dibuktikan dengan adanya transaksi sebesar 400 juta pemasukan misalnya teman-teman. Begitu juga memberikan layanan pendukung menggunakan internet, itu business need. Business value-nya apa? Meningkatkan brand recognition misalnya ya. Nah, tangible-nya apa? Ya, tangible-nya mengurangi biaya operasional. Nah, karena ada layanan pendukung, maka harus ada biaya operasional yang dikurangi berupa apa? Berupa pengurangan tahunan biaya telepon untuk menanggapi komplain pelanggan misalnya ya sebesar 100 juta. Nah kan ada teman-teman dilihat bagaimana memadukan antara business need kemudian business value dari intangible kemudian menjadi dihubungkan dengan tangible harus ada terukur. Oke, nanti teman-teman silakan membuat ya. Teman-teman silakan melihat sistem request untuk membuat penugasannya. Bayangkanlah pikirkan suatu sistem yang diperlukan oleh suatu perusahaan atau organisasi atau di lingkungan Anda, buatlah sistem request. Jadi ini tugasnya ya teman-teman, buat sistem request, contohnya dari internet order, project dari CD selection yang ada di contoh yang sudah kita bahas. Nah, visibility, kita lanjutkan dulu ya teman-teman, teman-teman pelajari dulu, bayangkanlah suatu sistem yang akan nanti teman-teman buat. Nah, visibility analysis yaitu secara teknis seperti apa, secara ekonomi seperti apa, secara filosofi perusahaan seperti apa. Ya, kita buat sekarang latihannya. Jadi teman-teman tadi membuat sistem proposal ya, sistem request teman-teman. Selanjutnya sekarang visibility analysis, kita buat contohnya. Visibility analysis template-nya nanti teman-teman juga silakan bisa melihat di sini ya, visibility analysis template-nya, technical visibility. Bagaimana familiarity with application? Apakah less familiarity generate more risk? Jadi apakah ada bagian lain yang kurang familiar dengan suatu teknologi tentu akan meningkatkan risiko. Terhadap aplikasi juga kan familiarity dengan teknologi seperti apa? Cukupkah familiar dengan aplikasi, dengan teknologi? Juga secara teknis project size, larger project have more risk. Jadi kalau semakin projectnya besar tentu risikonya makin meningkat. Nah juga compatibility, bisa nggak project-project ini ditingkatkan dengan compatibility apa yang bisa dipakai atau tidak terpakai dengan existing teknologi. Kemudian economic visibility, nah secara ekonomis layak atau tidak, kita nanti akan hitung.
return on investment-nya seperti apa. Misalnya kita mau buat 3 tahun, kita lihat 3 tahun. Kalau kita ingin membuatnya 5 tahun, kita buat dalam skema 5 tahun. Kemudian break even point. Kemudian total benefit after misalnya 3 tahun, setelah 3 tahun, seandainya 5 tahun seperti apa. Nanti teman-teman akan pelajari apa itu return on investment, apa itu break even point. Kemudian secara filosofi perusahaan, ya, siapa orang-orang yang terlibat. Nah, sekarang technical feasibility, ya. Tadi feasibility analisis adalah technical feasibility. Ini satu persatu kita bahas ya teman-teman. Kita bahas sekarang technical feasibility. Nanti kita bahas economic feasibility. Sekarang kita bahas technical feasibility. Nah, technical feasibility artinya kelayakan secara teknis. Bagaimana familiarity terhadap aplikasi, terhadap teknologi, terhadap project size, terhadap compatibility. Apakah sistem yang sekarang itu bisa compatible dengan hardware yang ada atau harus ganti baru? Kemudian project size, berapa orang yang harus dilibatkan, berapa waktunya, berapa lama waktunya. Familiarity dengan teknologi. Apakah teknologi itu baru bagi organisasi ini? Apakah kita menggunakan teknologi yang benar-benar baru? Atau hanya extension, ya, perpanjangan, kelanjutan dari teknologi yang sudah ada. Dan selanjutnya. Bagaimana familiarity dengan aplikasi? Apakah orang-orang yang terlibat atau divisi yang terlibat itu paham dengan teknologi, perkembangan teknologi, memahami adanya perubahan yang harus diperlukan, ya. Nah, ini contohnya teman-teman. Tadi setelah sistem proposal, sistem request, teman-teman kemudian melihat bagaimana sih di selection internet order itu feasibility analisisnya secara technical feasibility. Nah, ini bahasa Indonesianya teman-teman, kelayakan teknis. Jadi Margaret Mooney dan Alex Adam membuat studi kelayakan untuk pengembangan sistem penjualan CD. Nah, feasibility analisis secara teknis atau kelayakan teknis. Sistem penjualan CD layak secara teknis, mereka bilang, ya, Alex Adam dan Margaret Mooney. Meskipun ada risikonya. Jangan kita membuat suatu kelayakan teknis tanpa risiko. Teman-teman harus membuat project tapi dipertimbangkan kelayakan teknisnya dan buatlah ada resiko apa dan skenario untuk mengatasi resiko tersebut. Nah, resiko yang berhubungan dengan kefamiliaran dengan aplikasi. Nah, ini dituliskan setelah mereka mau menganalisa, mereka membuat resikonya tinggi. Divisi marketing tidak memiliki pengalaman menggunakan sistem penjualan online. Ini contoh ya teman-teman, contoh. Divisi IT memiliki pemahaman yang baik tentang sistem penjualan CD, namun tidak berpengalaman misalnya mengembangkan sistem penjualan CD berbasis web atau online. Ini resikonya tinggi. Nah, kemudian resiko yang berhubungan dengan kefamiliaran teknologi, resikonya sedang. Kenapa? Nah, kita tuliskan divisi IT tidak menguasai masalah infrastruktur dan ISP, tetapi dapat menyewa atau menggunakan konsultan. Begitu juga divisi IT cukup familiar dengan framework dan IDE yang akan digunakan. Makanya risikonya sedang karena teknologinya IT itu familiar. Kemudian divisi marketing tidak memiliki pengalaman menggunakan teknologi web, tapi risikonya sedang karena akan ada training. Kemudian risiko yang berhubungan dengan ukuran project, risikonya rendah karena apa? Perusahaan memiliki total 30 orang developer, ya, tentunya risikonya rendah karena banyak resource. Kemudian project dikerjakan oleh banyak orang pengembang dengan estimasi waktu 6 bulan, ya. Jadi resource-nya cukup dan waktunya ternyata cukup singkat. Kemudian kompatibilitas dengan sistem dan infrastruktur yang ada, risikonya gimana? Rendah. Kenapa? Sistem pemesanan yang ada itu menggunakan open standard sehingga kompatibel dengan sistem penjualan berbasis web yang akan dibangun. Ini contoh ya teman-teman, contoh untuk kelayakan teknis. Nah, sekarang masuk ke cost benefit analysis. Jadi kelayakan secara ekonomis. Contohnya teman-teman akan nanti membuat project cost dan benefit untuk beberapa tahun, misalnya 3-5 tahun. Teman-teman harus tahu rates-nya atau suku bunga bank. Dilihat waktu membuat cost benefit analysis ini, teman-teman harus melihat suku bunga bank. Disamakan antara suku bunga bank dengan
project ini, perhitungan untuk analisa secara ekonomi, kelayakan secara ekonomi. Ya. Jadi, keuntungan tentunya keuntungan yang diterima total dikurangi dengan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan, itulah keuntungan yang bersih. High number is better. Jadi higher number, nilai yang makin tinggi berarti baik. Ini contohnya. Nanti teman-teman silakan pelajari definisi dan formulanya. Jadi present value itu adalah nilai yang sekarang ya. Nilai sekarang sama untuk di masa mendatang. Misalnya di tahun kelima. Nah, nilai sekarang misalnya 1, maka dibagi dengan 1 plus interest rate dipangkatkan N itu misalnya tahun kesekian. Nah, interest rate itu suku bunga bank ya teman-teman. Mengacu pada suku bunga bank, interest rate, kemudian mendapatkan formula berupa present value itu nilai hari ini ya. Nilainya sama untuk di tahun yang mendatang. Itu dengan perhitungan tingkat suku bunga bank ya. Nah, net present value itu present value benefitnya dikurangi present value cost ya. Return on investment itu nanti perhitungannya berdasarkan nanti teman-teman mendapatkan persentase break even point itu kapan project itu mendapatkan keuntungan ya, ketutup titik impasnya ada di mana, di tahun keberapa ya break even point. Perhitungannya, formulanya, definisinya teman-teman silakan pelajari, tapi saya akan memberikan yang lebih sederhana ya. Yang lebih sederhana seperti ini teman-teman. Ini yang lebih sederhana. Contohnya seperti ini teman-teman. Present value seperti ini ya teman-teman. Present value. Teman-teman bisa lihat bahwa nilai hari ini nih, contoh ya teman-teman, nilai hari ini misalnya adalah 1 juta. Teman-teman bisa lihat 1 juta. Ya, nilai hari ini teman-teman punya uang 1 juta. Kalau suku bunga bank sekitar 10% ya teman-teman, maka di tahun ketiga nilai 1 juta di hari ini itu adalah 751.000 sekian di 3 tahun mendatang. Ya udah paham ya. Atau kalau punya uang 1 juta di hari ini di tahun kelima dengan suku bunga 10%, nilainya menjadi berapa? Nilainya menjadi 600 sekian teman-teman. Ya. Jadi pengertiannya silahkan pahami. Ini saya berikan contoh agar mudah dipahami. Nilai hari ini 1 juta. Kalau teman-teman punya uang 1 juta di hari ini, nilainya seandainya suku bunga bank 10%, di tahun kelima harganya berapa? Nilainya menjadi sekian. Nah, sekarang contoh yang berikut. Kalau teman-teman punya uang 10 juta di hari ini, kira-kira kalau suku bunga 10% teman-teman nilainya berapa di tahun ketiga? Nah, di tahun ketiga dengan rumus yang ada, nanti teman-teman bisa lihat, dipelajari formulanya dan definisinya, di tahun ketiga nilainya hanya 7,5%, 7,5 juta sekian. Begitu juga di tahun kelima semakin kecil nilainya. Ya, jadi teman-teman tahu ya, present value itu adalah mengukur nilai yang sekarang itu di tahun mendatang itu nilai yang sama-sama 1 juta atau 10 juta itu ternyata nilainya menjadi lebih kecil ya. Dengan suku bunga bank ya. Acuannya suku bunga bank. Kalau suku bunga banknya makin kecil, lihat ini. Ketika teman-teman punya uang 1 juta sekian, suku bunga yang kecil ternyata apa? Di tahun ketiga, di tahun kelima, bunganya atau bukan bunganya, nilainya menjadi 800 atau 700 dibandingkan dengan suku bunga ketika suku bunga tinggi. Jadi teman-teman kalau punya uang ditabung di bank, suku bunganya hari ini nilai 1 juta itu ternyata suku bunga bank kecil itu di tahun ketiga dan tahun kelima nilainya lebih tinggi ketimbang suku bunganya 10% ya. Itu kan teman-teman silakan pelajari lebih lanjut, pelajari dan coba dipahami.
Ketika teman-teman punya uang 10 juta, interest rate-nya suku bunga bank 5%, di tahun kelima nilai uangnya menjadi 8, sekian, tahun kelima menjadi 7, sekian. Oke ya. Oke, teman-teman silakan dipahami. Ini untuk definisinya dan formulanya, teman-teman. Tadi sudah saya berikan contoh. Ini juga contoh untuk ROI dan NPV. Saya juga akan memberikan contoh yang lebih mudah nih, teman-teman. Coba yang lebih mudah. Nah, nanti template-nya juga akan saya berikan, teman-teman. Financial analysis for project name. Jadi nanti teman-teman ganti ini ya. Financial analysis untuk project name. Nanti teman-teman ganti. Silakan project name-nya diganti yang lain. Membuat nama untuk project. Kemudian ini. Teman-teman hanya mengganti discount rate-nya, nanti saya forward ya. Saya bagikan template financial analysis ini. Teman-teman hanya mengganti ini, 8% ini. Ini input pertama teman-teman yang ganti. Kemudian cost. Cost itu nanti biaya yang diperlukan project ini. Nanti kita hitung teman-teman di estimasi project. Jadi nilainya nanti teman-teman ganti. Cost ya. Cost ini teman-teman ganti. Ini sampai tahun kelima. Kalau ada tahun ketiga, nanti ada template untuk tahun ketiga ya teman-teman. Kemudian input yang harus dirubah adalah benefit. Teman-teman coba membayangkan aja keuntungan. Tentunya kalau cost-nya 100, jangan sampai benefitnya lebih kecil dari 100. Jadi buatlah seakan-akan project itu menghasilkan keuntungan 2 kali lipat dari cost. Supaya apa? Supaya ROI-nya itu bagus nilainya ya. Persentasenya bagus. Ini simulasi aja. Paling tidak teman-teman memahami bahwa project itu harus menghasilkan ROI yang persentasenya baik, dan supaya mengetahui bahwa payback-nya itu di tahun keberapa. Misalnya ini ada asumsi bahwa project itu selesai di 1 tahun ya, di tahun ke-0 ini 1 tahun. Jadi tahun berikutnya tentunya dengan cost yang sama, benefitnya di tahun ke-0 belum ada keuntungan, di tahun berikutnya baru keuntungannya 2 kali lipat misalnya dari cost. Nanti payback ini teman-teman kalau nilainya positif, ya itulah. Jadi kembali modal atau titik impasnya di tahun keberapa. Ya, payback periodnya itu periodenya tahun kedua, break even point-nya itu ada di titik di tahun keberapa ya, payback. Ya, nanti teman-teman silahkan kalau seandainya nilainya masih negatif di tahun kedua masih negatif, teman-teman bisa tinggal digeser ya tanda panah ini di tahun keberapa dia akan kembali modal. Oke, paham ya? Ini financial analysis-nya untuk memahami bahwa nanti teman-teman tinggal merubah discount rate-nya untuk mendapatkan nilai. Ini yang namanya discounted cost ini adalah present value untuk cost ya teman-teman. Ini present value untuk benefit ya, ini cost. Ini discount benefit, ini nanti present value untuk NPV untuk benefit, ini NPV untuk cost ya, menghasilkan kumulatif. Ini NPV, makanya ini ya, nilai NPV yang kumulatif teman-teman, di total dijumlahin semua. Ini adalah net present. Jadi teman-teman lihat net present value-nya berapa, payback-nya berapa, dan return on investment-nya dapat. Oke. Kembali lagi ke contoh kita. Jadi nanti teman-teman bisa melihat secara ekonomis, nanti teman-teman menghitung misalnya return on investment-nya selama 3 tahun dan berapa persen, kemudian break even point-nya tahun keberapa, total keuntungannya jadi berapa ya. Ini contohnya. Nah, organizational visibility adalah kelayakan secara organisasi. Bagaimana teman-teman bisa pelajari bahwa apakah sesuai dengan strategi perusahaan. Nah, secara organizational bisa teman-teman pelajari kelayakannya. Nah, nanti kita menghasilkan complete dokumen yang sudah lengkap ya. Dokumen yang sudah lengkap, nanti teman-teman secara technical visibility, secara ekonomi, kelayakannya secara organisasi. Ini completed document. Nanti teman-teman harus membuatnya menjadi seperti ini ya. Technical
economic dan organizational feasibility. Jadi layak secara teknis, layak secara ekonomi, dan layak secara filosofi perusahaan. Oke. Nah, ini dalam bahasa Indonesianya teman-teman bisa pelajari, bisa dibaca sendiri. Ya. Nah, sekarang mengukur estimasi project ya teman-teman, ukuran. Ada 3 metode untuk mengukur kita membuat estimasi berapa lama suatu project itu harus pembuatan software ya, terutama diestimasi berapa lama. Metodenya ada simple method, jadi ini standar. Kemudian yang kedua adalah function point, yang ketiga kemudian use case point. Silahkan teman-teman pelajari. Saya hanya mencoba membuat video ini untuk simple method. Nanti function point maupun use case point nanti akan ada di video-video yang lain. Oke, teman-teman, kita pelajari video ini untuk simple method. Simple method, kita buat satu lingkaran ya menjadi 100%. Kita buat analisa selesai dalam kita mulai dari planning. Planning itu 15%. Porsinya 15%, analisa porsinya 20%, desain porsinya 35%, dan implementasi 30%. Nah, waktu yang dihabiskan untuk setiap fase, ya, planning time misalnya. Planning time, kita lihat, planning time 15% ya. 15%. Jadi, planning time itu 0,15 dari overall time. Jadi, overall time-nya berapa? Overall time-nya planning time bagi 0,15 ya, teman-teman udah tahu. Kemudian contoh untuk analysis time. Analysis time kita lihat, analisa 20%. Jadi, analysis time adalah 0,20%, 0,2 dari overall time. Overall time-nya adalah planning time dibagi 0,15. Oke, ini contohnya ya teman-teman. Ini estimasi of the overall time ya teman-teman. Estimasi of the overall time. Estimate the overall time. Jadi misalnya, planning tadi 15 sudah kita buat, kemudian analisanya 20%, desain 35%, dan kemudian implementasinya 30%. Kita tetapkan misalnya, dari 15% ini yang dibutuhkan lama untuk planning ini misalnya 4 bulan. Contohnya 4 bulan nih teman-teman ya. Jadi tentunya analisanya dengan adanya 4 bulan, maka untuk analisa menjadi 5 bulan sekian. Untuk desain nanti dilihat dari rumus yang ini. Dan rumus yang ini teman-teman kemudian dapat 9 bulan sekian, implementasi 8 bulan sekian. Kemudian setelah dapat estimasi atau perkiraan ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan, kita buat kemudian menjadi schedule-nya. Ini teman-teman tadi ya, yang pertama, planning, analysis, design, dan implementasi. Teman-teman buat schedule-nya. Misalnya planning 4 bulan, 4 bulan buat 4 bulan. Kemudian analisis 5 bulan, teman-teman buat 5 bulan. Ternyata setelah planning dalam schedule ini dibuat rencana 4 bulan, ternyata dalam 1 bulan pertama dia bisa dibuat ininya teman-teman. Baik, ini teman-teman lanjut. Teman-teman buat planningnya 4 bulan, analisisnya buat 5 bulan, desainnya 9 bulan, buat terukur 9 bulan, implementasinya buat terukur 8 bulan. Kemudian siapa saja yang berperan? Misalnya manajer, biayanya 15 juta per PM. PM itu person month ya, per orang per bulan. Sistem analis 10 juta per orang per bulan ya, PM. Tugasnya dia planning, ini analisis. Programmer misalnya 8 juta per PM, per person month untuk desain dan programming. Tester atau support misalnya 5 juta per PM. Tasknya implementation. Nah, teman-teman lihat ini. Misalnya planningnya 4 bulan, kemudian analisis tadi 5 bulan, desainnya itu 9 bulan, implementasinya 8 bulan. Jadi misalnya person month dibutuhkan untuk planning itu selama 4 bulan hanya 1 orang. Analisis untuk 5 bulan hanya 1 orang. Desain selama 9 bulan diperlukan 2 orang. Implementasi selama 80 bulan diperlukan 2 orang. Nah, total dari cost ini teman-teman tinggal kali
15 juta per orang kali 4, orangnya 1 jadi 60 juta. Analisis 10 juta satu orang selama 5 bulan, 50 juta. Desain, misalnya ada 2 orang ya, selama 9 bulan dikali 8 menghasilkan 144 misalnya teman-teman ya. Begitu juga implementation untuk 5 juta selama 8 bulan dikali 2 sekitar 80 juta. Jadi totalnya sekian. Nah, teman-teman kemudian bisa memasukkan nanti di cost ya, biayanya berapa. Ini schedule untuk yang simple method. Nah, untuk yang function point nanti bisa dibahas di video-video saya berikutnya. Kemudian untuk metode lainnya juga bisa dijelaskan nanti saya di video-video yang lainnya. Nanti teman-teman tugasnya adalah kembali ke sistem request yang sudah teman-teman buat, kemudian gunakan software size estimation dengan menggunakan metode yang simple method ya, untuk sistem request yang sudah teman-teman buat. Ya, untuk use case point nanti juga bisa dipelajari juga, nanti saya buat video yang untuk video yang lain. Oke, ini untuk beberapa metode untuk perhitungan size estimation. Demikian teman-teman, nanti selengkapnya saya akan upload template-nya dan juga tugasnya seperti apa. Summary-nya ya seperti ini, teman-teman bisa lihat bahwa teman-teman harus nanti membuat business value, system request, isinya apa, feasibility study yang isinya technical secara ekonomi maupun secara filosofi perusahaan. Ya, kemudian project estimation-nya dibuatlah dengan menggunakan simple method. Untuk yang function point dan use case point bisa dipelajari atau nanti saya akan upload video-video saya berikutnya. Baik, demikian teman-teman. Untuk kuliah hari ini kita cukupkan sampai di sini.